Mitos atau fakta, gangguan refraksi mata pada anak bisa menyebabkan kebutaan. Nah, jawabannya fakta ya, karena gangguan penglihatan atau gangguan refraksi pada anak-anak itu harus segera ditangani. Jika tidak, nanti akan tiba pada kondisi yang dinamakan amblyopia atau mata malas, yang itu memang amblyopia ini akan terjadi secara permanen dan tidak dapat ditangani dengan baik dan penglihatan akan tetap buram. Apa itu gangguan refraksi mata? Jadi refraksi anomali itu adalah gangguan pemfokusan cahaya, dia tidak bisa tepat di retina. Ini memang karena disebabkan oleh gangguan bentuk bola mata ataupun gangguan bentuk kornea. Apa saja jenis gangguan refraksi mata pada anak? Gangguan refraksi mata pada anak-anak bisa miopia atau biasa kita sebut dengan rabun jauh, hipermetropia atau hiperopia bisa dinamakan rabun jauh dan dekat, ataupun astigmatisme atau silinder. Apa penyebab gangguan refraksi mata pada anak? Jadi penyebab kelainan refraksi pada anak itu sendiri bisa terjadi dari dua faktor risiko ya. Jadi faktor risiko yang genetik dan yang lingkungan. Kalau genetik biasanya memang dari bawaan anak itu sendiri. Dia memang didapatkan udah ada bawaan sejak lahir. Yang kedua juga biasanya dari risiko dari orang tua anak tersebut. Biasanya dengan kedua orang tua memakai kacamata, biasanya memang anak akan lebih berisiko untuk memakai kacamata juga. Nah, yang kedua faktor lingkungan, yaitu faktor anak itu sendiri, aktivitas sehari-hari bagaimana. Biasanya yang paling menyebabkan untuk terjadinya kelainan refraksi adalah kegiatan melihat dekat, yaitu melihat. Biasanya kalau sekarang ini memang gadget, dia sering dalam satu hari itu dia lebih sering dan waktu durasinya lebih lama. Lalu juga melihat dekat seperti membaca dalam jarak yang sangat dekat, itu dengan durasi yang lama juga. Dan kurangnya aktivitas outdoor, aktivitas di luar ruangan yang sangat kurang. Kalau untuk aktivitas di luar ruangan itu memang sangat mempengaruhi dari timbulnya kelainan refraksi atau tidak. Apa gejala gangguan refraksi mata pada anak? Untuk cara mengenalinya, tanda-tanda awal yang sangat mudah kita temui pada anak, biasanya anak itu sering untuk memicingkan mata. Karena memicingkan mata itu anak tersebut berusaha memfokuskan benda-benda ya. Jadi kalau memicingkan mata dia akan lebih jelas untuk melihat. Yang kedua mungkin dia melihat benda dalam jarak dekat. Jadi misalnya melihat televisi dia harus maju ke depan, mendekat seperti itu, membaca buku juga harus dalam jarak dekat seperti itu. Dan untuk yang mungkin lebih beratnya, misalnya mungkin saat jalan dia sering menabrak atau kesandung, atau dia nggak kelihatan, misalnya ada benda dia menabrak seperti itu. Kapan sebaiknya pemeriksaan mata dilakukan pada anak? Pemeriksaan mata pada anak harus segera dilakukan, misalnya saat kita melihat tanda-tanda seperti tadi, seperti sering memicingkan mata ataupun melihat objek harus dalam jarak dekat. Itu langsung harus kita periksakan ke dokter mata. Jika memang tidak ada keluhan, sebaiknya usia-usia prasekolah 2-5 tahun sudah bisa dilakukan untuk pemeriksaan gangguan refraksi pada anak. Pemeriksaan berkala sebaiknya tetap dilakukan dalam jarak waktu 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Pentingkah pemeriksaan berkala kepada anak yang bermata sehat maupun kepada anak yang terkena refraksi? Pemeriksaan berkala baiknya tetap dilakukan supaya nanti kita bisa mendeteksi lebih dini jika seorang anak itu terjadi kelainan refraksi. Dan jika memang suatu anak sudah terjadi kelainan refraksi, kita harus tetap rutin pemeriksaan untuk memonitor kondisi matanya. Sahabat, jika menemukan gejala refraksi pada anak seperti tadi, langsung saja jangan ragu untuk memeriksakan anak ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Salam Gemati.